Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Majalaya, Kabupaten Bandung. Bertindak sebagai peserta PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 3204 1300 3623. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi saling menasehati dalam Islam dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini ada yang ke sekolah? Bapak absen ya? Yang Bapak sebut namanya silakan konfirmasi kehadirannya dengan menyebut sambil acungkan tangan. Alia Putri Lesmana, Anggi Julianti, Bunga Prima Lestari, Naila Mariani Aziza. Sakit apa? Sudah dikonfirmasi ya? Nanti kita akan sama-sama doakan mudah-mudahan yang sakit cepat. Yolanda Tesha. Berarti ada 1, 2, 3 orang yang tidak hadir. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Satu orang Bapak harap mendoakan, memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kira-kira siapa? Kayaknya Bapak terlihat lebih Islami ya? Bapak, silakan Man, pimpin teman-temannya, pimpin doa untuk mulai belajar, pimpin juga teman-temannya untuk mendoakan kalau saya sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan Fatin yang sedang turnamen mudah-mudahan sukses. Bapak, silakan. Untuk kelancaran pembelajaran hari ini dan mendoakan yang sedang sakit dan juga Fatir yang sedang melaksanakan turnamen, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa ingin kita semua membaca dulu Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil-hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa yang bisa kita petik dari Quran Surah An-Nahl 125? Satu orang bisa acungkan tangan. Anissa Saraswati. Bisa sambil berdiri supaya cantiknya lebih kelihatan. Hubungannya antara musbah, tabligh dan dakwah adalah berkhutbahlah dan bertabligh atau berdakwahlah dengan cara yang baik tanpa harus menghakimi salah satu pihak dengan perkataan yang buruk. Luar biasa. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang saling menasihati dalam Islam. Ada khutbah, ada tabligh, dan ada dakwah. 3 konsep besar itu yang akan sama-sama kita pelajari. Sebelum lanjut, kira-kira ada hubungannya nggak materi ini dengan materi sebelumnya? Kalau boleh tahu, materi sebelumnya berbicara tentang apa? Tentang apa? Ulang kencang, tentang apa? Kira-kira ada kaitan nggak antara berani hidup jujur dengan konsep khutbah, tabligh, dan dakwah? Ada. Satu orang barangkali yang bisa menyebutkan kaitannya seperti apa? Oke, Sinta. Izin menyampaikan pendapat. Jadi hubungannya dengan materi kemarin adalah bahwa kita juga harus menerapkan perilaku jujur dalam menyampaikan isi khutbah, tabligh maupun dakwah.
Jadi nggak ada yang istilahnya nggak ada yang bohong, terus nggak ada yang dibuat-buat sampai yang menentang agama ataupun aturan pemerintah. Tepuk tangan. Capaian pembelajaran yang mesti kalian capai. Yang pertama, harus mampu menganalisis dan mempresentasikan serta menerapkan ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian tujuan pembelajarannya hampir mirip, menganalisis, mempresentasikan serta menerapkan ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Siap kira-kira? Supaya lebih lebih mobile, Bapak ingin kalian dalam hitungan 10 detik seperti biasa berkelompok dengan kelompok yang sudah dirancang sebelumnya. 10 9 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Kemana Mas? Sakit. Sebelum berhadapan langsung dengan materi khutbah tabligh dan dakwah, Bapak ingin kalian mengisi dulu lembar asesmen diagnostik untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman awal kalian, kompetensi awal kalian sebelum mempelajari lebih jauh. Satu orang boleh minta bantuan untuk membagikan ini? Boleh siapa aja? Mas Dimas boleh? Dimas. Dibagikan ini ya. Boleh? Oke, silakan diisi. Masing-masing sudah pegang satu lembar kan? Sudah ya? Gak ada yang kebagian-kebagian? Sudah semua ya? Aman? Aman? Aman ya? Sip, silakan diisi. Kalau bisa posisi duduknya ya, gak apa-apa agak membelakangi Bapak. Yang penting Bapak nanti gak kehalang gitu. Buat mobile mengecek pekerjaan kalian. Jadi harus ada ada gang lah, ada spasi, ada ruang buat Bapak bisa mobile ke seluruh ruangan kelas. Boleh dikumpulkan. Oke, setelah asesmen diagnostik ini, Bapak ingin kalian mengamati sebuah video sebagai bentuk stimulus yang mesti kalian respon. Mungkin ada 1-2 orang yang akan Bapak tanya tentang apa yang bisa dipetik dari video yang akan Bapak tayangkan. Motivasinya pertama gini, Allah katakan dalam salah satu hadis Nabi sebenarnya, kalau ada pemuda yang taat kepada Allah itu mengundang senyumnya Allah. Kalau ada pemuda yang melawan sofah itu kesia-siaan. Jadi bukan hanya. Coba Vicky, apa yang bisa kita petik dari video tadi? Kalau yang aku tangkap, Boleh sambil berdiri. kalau yang aku tangkap dari video tersebut, seorang pemuda yang mendekatkan diri Kita memang harus berkhutbah, kita memang harus bertabligh, kita memang harus berdakwah. Pertanyaannya, ini sebagai pertanyaan pemantik, apakah setiap orang layak menyampaikan khutbah, tabligh, dan dakwah? Gimana Lai? Coba berdiri Lai. karena terdapat syarat dan rukun dalam khutbah, tabligh, dan dakwah. Karena ada syarat rukun yang memang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menyampaikan, terutama khutbah ya, khutbah, tabligh, dan dakwah. Tepuk tangan buat ini. Oke, berikutnya Bapak akan sampaikan beberapa slide. Ini sudah ada 6 kelompok, ini juga ada 6 slide. Bapak ingin 1 atau 2 orang dari masing-masing kelompok menjelaskan ini. Kita berurutan aja mungkin ya. Dari kelompok 1 itu yang mana? Ini Oh ini, kelompok 1, boleh? Dibaca sambil juga mungkin ada penjelasan-penjelasan yang memadai untuk memperluas cakupan materi tentang khutbah ini. Jadi sekarang yang jadi gurunya adalah Alia. Ya, panggung ini milik gue. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang khutbah. Khutbah berasal dari kata khutbah yaqtubu khutbah yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain-lain. Siapa yang berdiri itu? Semuanya Berdirinya. Kalau mustaminya? duduk. Next.
Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jemaah. Sebentar. Saat imam atau khotib duduk di antara dua khutbah, yang harus kalian atau harus mustamil lakukan apa ya? Dim? Wudu. Apa? Kulhu. Alin aja yang kulhu Allah ya? Ada yang kulhu Allah. Ada yang lain nggak? Sholawat. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, setelah slide terakhir tadi dipelajari, Bapak ingin sampaikan tugas yang harus kalian laksanakan. Kita baca bareng-bareng. 1. Amati lingkungan sekitar kamu. Yang kedua, secara berkelompok carilah permasalahan orang tua dengan perasaan cari permasalahan yang berhubungan. Misalkan laki-laki, ada ketika khutbah itu ada fenomena seperti apa dan itu menjadi masalah, silakan dicantumkan. Berikutnya, Diskusikan dan jelaskan alternatif pemecahan masalahnya sesuai dengan ketentuan pembahasan. cari alternatif pemecahan masalah. Siap? Siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Semangat lagi ya. Cara mengerjakan di sini. Ya, silakan dikerjakan. Contohnya sana. Bukan kamu. Gimana tadi? Contohnya yang lain. Oke, silakan. Silakan hadis riwayat. Itu kan masalah ya, kira-kira solusinya. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan ada bukan kesalahan ya, ada apa solusi yang kurang tepat, bisa kita carikan jawaban dari teman-teman atau teman-teman. Bukan yang siap? Oh, Indonesia. Kelompok satu lagi. Silakan nanti kalian perhatikan dengan baik. Kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain itu bisa menanggapi apakah permasalahannya adalah atau tidak, jawabannya pas atau tidak. Kalian diberi kesempatan untuk menanggapi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan permasalahan dan alternatif dalam khutbah. Permasalahannya bermain game saat khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Oh, kamu jelaskan supaya dia berhenti main game saat hukumnya dapat merusak pahala, bahkan bisa membatalkan sholat Jumat yang dilaksanakannya. Iya. Terus alternatifnya, yang pertama mungkin ditegur, dinasihati oleh seorang yang paham akan tentang sholat Jumat tersebut. Terus agar pelaku mendapatkan kesadaran diri sendiri, karena kalau tanpa kesadaran diri sendiri dia tidak akan berubah diri. Harus ada sadar diri dulu. Setelah dinasihati, sadar diri. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak yang akan menjelaskan. Penyelesaiannya dengan cara memasang poster di larang berisik saat sholat Jumat berlangsung. Setelah itu, ada alternatif lain? Ada kan biasanya kalau di tulis suka ada yang ini tulisan berjalan. Apa namanya tulisan berjalan ini? Jam. Ya jam diri. Running text itu ya? Running text. Running text. Running text ke depan. Oke, bisa pakai itu. Kemudian kalau di mesin sebagian ada yang suka kayak gini nggak? Bapak pengen nanya nih, ini kira-kira terutama laki-laki harus tahu ini namanya apa. Udah sholat, udah azan. Kalau yang biasanya azan 2 kali. Udah azan, sholat sunat qobliyah zuhur. Setelah itu suka ada yang berdiri 1 orang sebelum khotib naik mimbar. Bacanya kayak gini.
Ya ma'asyiral muslimin. Ada yang kayak gitu nggak? Ada ya? Wa jumlatul mu'minina rahimakumullah. Pernah lihat yang kayak gitu? Itu kira-kira mau ngapain bro? Tuh kan yang karena doanya. Itu bukan doa atau diaminan. Udah, amin. Itu bukan doa. Ini cuma kayak ngingetin aja, cuma pakai bahasa Arab. Kita putalin sohibika yauma jum'ati asyik wal imamu yakhtubu faqad laghad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam atau khatib sedang berkhutbah, maka sesungguhnya sia-sialah sholat Jumat. Sia-sia itu berarti tidak. Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, mana yang mau tampil? Pak. Kayaknya ini lebih dulu ya. Ya. Marsha Timothy. Waalaikumsalam. Masalahnya yaitu jika khatib berhadas di tengah-tengah khutbahnya atau pingsan, apa yang harus dilakukan khatib? Apakah berdiri langsung? Apa bisa? Solusinya yaitu diperbolehkan untuk mengganti dirinya dengan salah satu jamaah yang hadir. Namun apabila tidak berniat untuk diganti, maka kalau yang hadas yang terkena hadas ya, setelah kembali bersuci, khatib mengulang harus dulu. Jadi dia Bapak jadi khatib. Sementara jamaah gak ada satupun yang bisa khutbah kecuali Pang Sorenak, Pang Internet, Pang Kiainak, Bayi Makerbil. Bapak tampil dong ke depan. Tiba-tiba saat di pertengahan khutbah kuat, mules atau pengen kentut atau lain sebagainya. Kentut Bapak keangser penuh lain. Kata Marsha tadi, Bapak bisa keluar dulu ya? Benar? Iya. Bersuci. Bersucinya ngapain? Balik lagi. Pas balik lagi, melanjutkan atau mengulang? Mengulang dari awal. Kalau pingsan, Bapak kalau pingsan berarti kan udah mungkin balik lagi saat itu ya. Harus ada pengganti barangkali. Oh, kalau nggak ada, nunggu sembuh. Sempurna. Kalau udah sembuh, sholat kohor ke sholat. Karena nggak ada yang terampil kan? Nggak ada yang terampil lagi gimana coba? Atau mungkin ada buku baca aja sebisa. Tepuk tangan. Buku terampil. Dua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, jadi Pak, ini lebih dulu. Gina Hawa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang dari Kompoja, Pak menyampaikan kami permasalahan yang terbetas adalah menggunakan bahasa yang kurang baik akan sampai menjatuhkan salah satu pihak dalam berdakwah. Alternatifnya, bijak dalam memilih pendakwa dan menuntut pendakwa yang menggunakan bahasa tidak baik adalah sesat. Pernah dengar? Pernah lihat? Pernah dengar? Pernah mengikuti pengajian pendakwa yang hobinya itu apa ya? Menjelek-jelekan. Pernah dengar gak ada seorang habib yang bilang ini, pemerintah itu anjing, pemerintah itu anjing? Pernah dengar gak? Pernah dengar? Inisialnya Habib apa tuh? Inisial aja. Habib, itulah ya. Setuju nggak dengan cara khutbah kayak gitu? Kalau Bapak misalkan ngajar di sini ya,
goblok, anjing, babi. Kira-kira nyaman nggak dengan guru seperti itu? Enggak. Penceramah pun tidak akan membuat nyaman mustaminya. Jadi disampaikan dengan cara-cara yang seperti itu. Benar tadi menurut kelompok 3 ya, bahwa memang kita harus pintar-pintar cari penceramah. Jangan modal lucu, jangan modal terkenal, tapi harus benar-benar memahami proses Islam dengan baik. Terima kasih kita telah mewakili kelompok 3. Tepuk tangan. Kelompok terakhir ya? Atau masih ada 2 lagi? Siapa? Ini ya? Silakan. Kelompok ini mau diwakili oleh Tina. Bukan Tina Saraswati. Oh, Tina Novita. Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini masalahnya itu terkadang ada perbedaan pendapat antar golongan tertentu dan selalu mengkafirkan pendapat golongan lain dan membenarkan pendapat golongannya sendiri. Ya, ada yang mengkafir-kafirkan. Solusinya itu seperti menghargai pendapat golongan-golongan yang lainnya. Kita boleh nggak menganggap bahwa pendapat kita benar? Boleh. Kita misalkan diskusi dengan teman di sekelompok kita menganggap bahwa pendapat kita benar. Itu benar nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita sampai menyalahkan orang lain, apalagi sampai menghukumi kafir, boleh atau tidak? Bapak tanya, nagreg itu tanjakan atau turunan? Tanjakan. Tahu nagreg gak sih? Tahu. Kuliner di Surabaya. Nagreg, tahu kan yang mau ke Garut itu? Atau di sini mana ya? Kak Ibu nih, Kakak Mojang. Nah, Kakak Mojang itu nanjak atau turun? Kakak Mojang itu tanjakan atau turunan? Tanjakan itu ya, tanjakan. Kamojang itu tanjakan atau turunan, tergantung kita berangkat dari kalau dari sini ke Garut, kalau dari Garut ke sini, gelutan duaan, cok hiji, cek kurang Bandung tanjakan, cek kurang Garut. Pantas deh kalau ada orang yang berantem memperebutkan status Kamojang apakah turunan atau tanjakan. Enggak, sudut pandangnya aja. Paham? Terima kasih buat Tina Novita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir ada Sinta ya. Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dr. Komnas pertanyaannya, kan kalau misalnya sholat Jumat itu kan harus diam, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol. Nah, gimana sih hukumnya kalau misalnya jemaah ini terpancing untuk menjawab khotib saat sholat Jumat seperti kayak salam, amin dan sebagainya. Apakah sholat Jumatnya juga itu teh kayak akan batal atau gimana? Nah, alternatifnya atau solusinya dari kami setelah kami diskusikan, kami cari riset gitu ya. Menurut kita akan tanda kayak katanya ya, menurut itu adalah makmum itu kayak boleh bersolat kepada Nabi namun secara syir atau wiri. Terus kayak Jadi itu apa? Makan teling-teling. Aku masih gak ngaminat pas waktu taraweh. Taraweh kan kencang. Nggak boleh. juga makmum boleh mengamini doa khotib namun sama secara wiri juga. Terus juga kalau misal makmum boleh menjawab perkataan kayak apa ya, berbicara itu kalau misalnya ada hal-hal tertentu, misalnya ada orang yang ada yang mau terjadi tetangga atau gimana, itu boleh, adanya itu boleh itu. Soalnya kan pas sholat juga kayak kita juga kan keadaan darurat kan kita bisa kayak kita gitu kan kita juga kan dibolehkan itu kayak menyelamatkan diri juga. Nah pas yang khutbah juga pasti kayak lebih kayak si ini aja ketentuan itu pasti lebih itu
Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dan kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah punya masalahnya sendiri-sendiri. Tadi juga sudah dipresentasikan hukum dari masalah itu seperti apa. Dan terakhir sudah ada alternatif pemecahan masalahnya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak minta, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita sejak awal sampai akhir? Bapak. Khutbah itu seperti menyampaikan atau mengajar kepada hal yang baik dalam forum acara yang formal. Formal. Contohnya seperti apa formal itu? Seperti sholat Jumat, Sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan seterusnya dan seterusnya. Tepuk tangan buat. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Bapak ingin kita merefleksi diri. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah? Apa kira-kira? Perasaan kalian? Seru. Apa lagi? Woi, senang. Apa lagi? Mantap ya. Mudah-mudahan ini juga yang akan menggambarkan hari-hari kalian ke depan minimal untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang masih tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Cuma Bapak mungkin minta nanti setiap kelompok menampilkan acara. Yang satu jadi MC, yang satu jadi pembaca Al-Quran, yang satunya lagi jadi pembaca doa, yang satu lagi jadi pemberi sambutan, yang satu lagi dari penceramah. Jadi kemana acaranya? Silakan dipersiapkan di rumah masing-masing supaya minggu depan itu cuma persiapan aja. Minggu depan persiapannya bisa lebih maksimal. Untuk minggu depannya lagi, 2 minggu kemudian kalian bisa menampilkan penampilan terbaik saat menuntaskan tugas ini. Terima kasih sekali lagi untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita pulang, karena ini adalah jam terakhir, Bapak minta satu orang ke depan untuk memimpin doa supaya kita pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Setelah mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.